Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen. Perkenalkan, saya Mila Deluviana dan teman-teman saya yang bernama Anissa Ayu Dwi Pradipta, Jessica Daranovita, dan Larasati Kusuma Putri. Sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. SIAM berfungsi untuk menyediakan data yang relevan dan tepat waktu, yang membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja organisasi. Sejarah akuntansi manajemen. Pada tahun 1880-an, perusahaan manufaktur di Amerika mulai fokus pada teknologi produksi besar. Manajer dan insinyur di perusahaan metal menciptakan prosedur untuk menghitung biaya produk yang relevan, dikenal sebagai manajemen ilmiah, untuk menganalisis produktivitas dan laba. Namun setelah 1914, prosedur ini mulai hilang dalam praktik akuntansi. Setelah Perang Dunia Pertama, ada regulasi akuntansi yang mengurangi informasi berguna untuk mengevaluasi kinerja. Hingga tahun 1920-an, manajer lebih percaya pada informasi terkait proses produksi dan laporan keuangan. Setelah 1925, informasi untuk manajer menjadi lebih sederhana dan banyak perusahaan mengembangkan akuntansi manajemen yang dikenal sekarang. Selama lebih dari 60 tahun, Akademi berusaha mengembalikan relevansi antara informasi biaya akuntansi dan akuntansi keuangan menggunakan model sederhana dari perusahaan manufaktur. Meskipun model ini terlalu sederhana untuk masalah nyata, upaya ini bertujuan untuk membuat informasi biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Sejak 1980-an, akuntansi manajemen berkembang pesat sebagai pendukung akuntansi keuangan. Proses manajemen dalam akuntansi manajemen melibatkan beberapa langkah penting yang mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan dalam organisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai proses tersebut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah langkah awal yang melibatkan penetapan tujuan dan cara untuk mencapainya. Dalam konteks akuntansi manajemen, ini mencakup identifikasi dan pengumpulan informasi yang diperlukan untuk merumuskan rencana yang efektif. Proses ini juga melibatkan analisis data historis dan proyeksi masa depan untuk membantu manajer dalam menetapkan strategi yang tepat. Yang kedua, pengorganisasian. Setelah perencanaan, tahap berikutnya adalah pengorganisasian, di mana manajer menentukan cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya, baik manusia maupun material, agar rencana dapat dilaksanakan dengan efisien. Ini termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab di antara anggota tim. Yang ketiga, pengarahan dan pemberian motivasi. Directing, leading. Proses ini melibatkan aktivitas operasional dari hari ke hari untuk menjaga kelancaran aktivitas organisasi. Antara lain melalui pemberian tugas kepada karyawan, penyelesaian masalah rutin, penyelesaian konflik, dan komunikasi efektif. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan tahap akhir yang melibatkan pemilihan alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Proses ini dimulai dengan identifikasi masalah, analisis alternatif, serta evaluasi manfaat dan biaya dari setiap pilihan sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Adapun perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, perbedaan dengan target pengguna, yaitu akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi untuk penggunaan internal, sedangkan akuntansi keuangan berfokus pada penyediaan informasi untuk penggunaan eksternal. Dari segi batasan input dan proses, akuntansi manajemen tidak terikat aturan tertentu, sedangkan pelaporan akuntansi keuangan harus mengikuti prosedur akuntansi yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Adapun dari jenis informasi, akuntansi manajemen, informasi keuangan dan non-keuangan dimungkinkan juga informasi yang bersifat subjektif, sedangkan akuntansi keuangan, informasi keuangan yang bersifat objektif. Adapun juga pada orientasi waktu, akuntansi manajemen menekankan pada informasi tentang peristiwa di masa depan, sedangkan akuntansi keuangan mencatat dan melaporkan peristiwa yang sudah terjadi atau data historis.
Peran akuntansi manajemen dalam organisasi. Peran seorang akuntan manajemen dalam organisasi adalah sebagai pendukung organisasi. Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Akuntan manajemen biasanya terlibat secara langsung dalam proses manajemen sebagai anggota penting dalam tim manajemen, misalnya sebagai kontroler atau kepala bagian akuntansi dan manajer akuntansi biaya. Arah akuntansi manajemen. Arah utama dalam akuntansi manajemen: yang pertama, penggunaan teknologi dan data besar. Yang kedua, fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Ketiga, perencanaan dan penganggaran yang lebih fleksibel. Keempat, analisis kinerja yang lebih mendalam. Kelima, integrasi dengan strategi bisnis. Arah akuntansi manajemen menunjukkan evolusi yang signifikan dalam cara informasi keuangan dan non-keuangan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan teknologi, fokus pada keberlanjutan, dan integrasi dengan strategi bisnis, akuntansi manajemen akan terus berperan penting dalam membantu organisasi mencapai tujuan mereka di masa depan. Kode etik akuntansi manajemen. Kode etik akuntansi manajemen adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang dirancang untuk membantu profesional akuntansi manajemen dalam menjalankan tugas mereka dengan kompetensi, integritas, objektif, kerahasiaan. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa akuntan manajemen bertindak secara etis dan profesional dalam semua aspek pekerjaan mereka, serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Selanjutnya ada contoh kasus dari PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan barang elektronik. Perusahaan ini menghadapi tantangan dalam mengelola biaya produksi dan ingin meningkatkan profitabilitasnya. Manajemen perusahaan memutuskan untuk melakukan analisis biaya untuk menentukan apakah mereka harus melanjutkan produksi. Salah satu produk mereka yaitu smartphone ABC atau menghentikannya. Data yang tersedia, biaya produksi smartphone ABC dengan biaya tetap per bulan 100 juta, biaya variabel per unit 500.000, jumlah unit yang diproduksi per bulan yaitu 5.000 unit. Harga jual per unit yaitu 800.000, penjualan bulanan, jumlah unit terjual per bulan ada 4.000 unit. Analisis biaya. Yang pertama, total biaya produksi. Diketahui biaya tetap 100 juta, biaya variabel 5.000 unit dikali 500.000 yaitu 2.500.000 juta. Total biaya produksi dengan rumus biaya tetap ditambah biaya variabel yaitu adalah 100 juta ditambah 2.500.000 juta yaitu 2.600.000 juta. Yang kedua ada total pendapatan dengan rumus jumlah unit terjual dikali harga jual per unit yaitu 4.000 unit dikali 800.000. Totalnya adalah 3.200.000 juta. Yang ketiga adalah laba kotor dengan rumus total pendapatan dikurangi total biaya variabel. Total biaya variabel untuk 4.000 unit adalah dengan mengalihkan 4.000 unit dengan 500.000. Totalnya ada 2 miliar. Laba kotornya 3.200.000 juta dikurangi 2 miliar yaitu 1.200.000 juta. Yang keempat adalah laba bersih dengan rumus laba kotor dikurangi biaya tetap yaitu 1.200.000 juta dikurangi 100 juta dengan total 1.100.000 juta. Selanjutnya untuk kesimpulannya yaitu
Akuntansi manajemen dan laporan akuntansi menyajikan informasi yang terutama ditujukan untuk member gambaran kondisi finansial dalam pencapaian tujuan perusahaan. Di lain pihak, para manajer harus menentukan tujuan perusahaan, menjabarkan tujuan tersebut, mengevaluasi dan mengambil tindakan untuk pencapaian. Sesudah itu mengendalikan apa yang telah ditetapkan. Informasi akuntansi sangat membantu menjalankan fungsi manajer tersebut. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.